Hai, nih perjalanan lanjutan ya waktu kita touring Night Rider ceritanya di malam minggu untuk ngelihat-ngelihat kota Jogja di malam hari. Nah kita dari Hotel Aveon, perjalanan nih kita mulai waktu itu sekitar jam 10 malam. Oke, nah kita pengen muterin Jogja, melihat gimana sih sebenarnya gemerlapnya Jogja di malam hari, apalagi waktu itu malam minggu. Nah, perjalanannya ternyata kalau malam sih kalau dari hotel masih cukup nggak cukup padat ya, tapi ternyata di arah semakin menuju ke arah kota itu semakin padat karena kebetulan hotel yang kita tempati, Hotel Aveon, itu berada di posisi Ring Road Jogja. Oke, sementara kita simak videonya, situasinya masih aman terkendali. Disinilah kita sudah mulai terlihat tampak kemacetan, sudah mendekati pertigaan di dekatnya Tugu Jogja. Situasinya sudah mulai padat, tapi ya tetap nyaman aja sih. Ya gimana, namanya aja Jogja, tetap nyaman untuk didatangi.
malam mingguan di Jogja ini termasuk pengalaman pertama sih kalau bagi saya ya, khususnya bagi bersama suami. Jadi kalau yang selama ini sebelum-sebelumnya sama teman, sama keluarga itu naik mobil atau naik Transjakarta ataupun naik Grab, tapi kalau malam ini benar-benar kita tuh boncengan berdua nikmatin udara malamnya Jogja di tengah kemacetan-kemacetannya Jogja, juga di tengah hiruk pikuknya kota Jogja. Ternyata Jogja di malam hari sama aja dengan kota-kota besar lainnya. Ada macetnya, semakin malam itu juga masih kelihatan macet. Karena ya memang waktunya sih belum terlalu larut malam ya di sini. Jadi apalagi ini di waktunya juga waktu malam minggu. Jadi situasinya cukup padat. Nah, padahal tadi waktu kita berangkat dari hotel tuh cukup tenang situasinya, jalan masih aman terkendali, tapi di sini kita udah mulai tersendat-sendat nih, mencari celah-celah untuk biar semakin cepat melewati kemacetan yang ada. Nah, di depan sana itu udah mulai kelihatan ada Tugu Jogja yang jadi ikoniknya kota Jogja. Itu sih sebenarnya tujuan pertama yang ingin saya dan suami untuk lihat di momen Night Rider malam ini ya, karena bertepatan juga sama ulang tahun kota Yogyakarta. Nah, ini situasinya masih juga kadang berhenti, kadang lanjut, berhenti lanjut, ambil celah untuk biar
cepet-cepet nih. Nah ini dia, rasanya tuh bener-bener yang kayak magic ya kalau bagi saya sendiri. Lihat lightingnya, kita berusaha muterin ya. Nah ini adalah kebun dalam. Jadi kebun dalam ini cafe yang ngehits juga. Jadi kita kalau makan di situ tuh sama minum ngopi, kita bisa ngeliatin tugunya. Ya inilah tadi dari kita udah ngeliat tugu. Terus tujuan berikutnya itu saya pengen ngeliat ke keramaian di Malioboro. Pengennya sih berhenti santai di Malioboro, tapi baru sampai di dekat stasiunnya aja tuh udah crowded seperti ini. Jadi rasanya tuh udah keburu ilfeel duluan gitu loh kalau untuk berhenti di nyari parkir di sekitar Malioboro. Selain karena emang ada lampu merah, juga ya memang posisi yang berkendara, mobil, motor, sampai becak itu juga padat juga di malam yang waktu kita lewatin. Dan disinilah pertigaan belok kiri kita menuju ke Malioboro sudah terlihat di situ. Tampak situasinya semakin padat karena semuanya ini memang kalau untuk jalan, kuliner, terus shopping, semuanya tuh ada di Malioboro. Apalagi
Kalau pas malam-malam seperti ini banyak di sudut-sudut yang menampilkan live musik yang bisa dinikmatin sama pejalan-pejalan kaki ataupun siapapun yang ada di Malioboro. Nah, situasinya yang seperti ini rasanya membuat saya dan suami memilih untuk hanya menikmati Malioboro dari atas motor saja tanpa perlu parkir. Sudah merasa cukup ya, karena situasinya memang kita bukannya tidak suka situasi keramaian, cuma memang merasa kesulitan aja untuk mencari parkiran yang tepat untuk kita berhenti. Nah, ini situasinya ternyata selain kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, Malioboro di malam hari tetap masih banyak ada delman, terus ada becak juga gitu. Nah, bisa dilihat juga nih kalau di kanan kirinya itu sudah tidak ada penjual-penjual kaki lima yang biasanya itu berjajar-jajar, berderet menawarkan mulai dari daster dan semuanya. Karena apa? Karena sekarang semuanya yang penjual-penjual kaki lima ini dijadikan di satu area untuk berjualannya. Tempatnya untuk yang penjual-penjual kaki lima itu ada terpusat di teras 1 dan teras 2. Jadi kalau kita mau belanja-belanja daster, kita mau belanja batik, terus souvenir khas Jogja, semuanya terpusat sekarang kalau di area Malioboro itu ada di teras 1 dan teras 2.
di area titik nol Jogja ini mulai dari ada benteng, ada monumen yang bersejarah ya untuk yang ada di kota Jogja. Ada yang sekarang digunakan sebagai kantor posnya Jogja, gedung BNI, dan juga area-area yang di luarnya itu, di depan-depannya itu yang biasanya dijadikan tempat-tempat untuk santai dari wisatawan, juga tempat untuk foto-foto. Karena apa, rasanya kalau belum foto duduk di area-area ini rasanya tuh kayak belum lengkap, belum jadi bener-bener nyampe ke Jogja gitu. Nah, bisa dilihat di sini jalannya tidak sekrodit yang waktu kita menuju Tugu Jogja maupun ke Malioboro tadi. Lanjut nih, setelah dari tadi titik nol kita menuju ke area alun-alun Jogja. Saya lupa nih, ini alun-alun kidul atau alun-alun bukan kidul ya. Jadi buat teman-teman nih yang tahu bisa info-info nanti di komen gitu. Nah, ini areanya yang kita lewati. Di sini kayak pas kayak apa ya, banyak ya seperti halnya alun-alun pada umumnya ya. Pada tiap kota ada kendaraan-kendaraan modifikasi yang kayak klip-klip, terus banyak berderet-deret pujasera ataupun penjual kaki lima yang menjual banyak banget macam-macam makanan yang menggiurkan pastinya. Jadi mulai dari snack-snack ringan sampai jajanan-jajanan
seperti di sekolah-sekolah sampai makanan berat ada semua. Nah, kendaraan-kendaraan modifikasi seperti ini nih yang biasanya bisa disewa untuk mengelilingi satu area alun-alun ini. Tapi yang paling menjadi ikonik di alun-alun ini adanya pohon beringin. Jadi mitosnya kalau kita ditutup matanya terus kita bisa ngelewatin pohon beringin itu dengan lurus tanpa belok-belok, berarti keinginan kita tuh apa-apa yang kita inginkan itu nanti bisa terkabulkan. Nah, saya pernah nyoba sih ya ngelewatin seperti itu, tapi memang ya entah karena areanya yang terlalu luas, jaraknya antara beringin ataupun situasi yang crowded, tapi memang kerasanya bukan seperti dibelokkan, tapi memang merasanya tuh kayak sudah keburu apa ya, crowded. Jadi akhirnya tuh membuat kayak oh ya belok-belok pengen cepet-cepet nyampe, tapi akhirnya memang ya berputar-putar di area itu aja. Nah di sini nih semakin ternyata walaupun malam ya banyak juga kendaraan-kendaraan bermotor, sepertinya ini kayak jadi area tempat nongkrongnya mahasiswa-mahasiswa Jogja juga. Parkir motor di sebelah kiri, lalu semuanya duduk-duduk di dalam alun-alun tersebut sambil makan jajanan. Oke, jadi itu tadi kita muter-muter ya Jogja dari satu titik ke titik yang lainnya. Rasanya seru, kayak bisa melihat sisi lainnya Jogja dengan semilir-semilir angin malam, ngerasakan macetnya, padatnya, lenggangnya. Nah, kita ini lagi OTW lagi menuju ke hotel di Aveon karena memang ya sudah mulai ngantuk ya. Sudah terlalu malam bagi saya dan suami. Akhirnya kita memutuskan tidak mampir kemana-mana, tetapi sudah cukup memuaskan rasa penasaran kita. So teman-teman tetap ikutin touring-touring kita di video-video berikutnya, karena nanti setelah ini juga ada bakal part untuk yang merecord perjalanan kami dari Jogja menuju kembali ke Malang. Oke, see you, thank you semuanya, selamat malam.